Komisi Pemilihan Umum mencantumkan penambahan syarat berupa materai dalam setiap lembar surat dukungan calon perseorangan atau dokumen dukungan secara kolektif. Penambahan syarat ini tercantum pada draft perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 pada pasal 14 ayat 8. Penambahan syarat ini dinilai menambah beban bagi calon perseorangan yang akan maju dalam pilkada. Jika mengambil contoh Pilkada DKI Jakarta yang memiliki syarat minimum 532.000 dukungan, maka biaya yang harus ditanggung calon perseorangan di DKI sekitar 3.192 juta rupiah. Otentifikasi dukungan itu oleh pendukung akan dibuktikan secara faktual. Jadi tidak akan ada maknanya materai kalau ketika faktual orang tidak mengakui dia mendukung, walaupun sudah ada materainya. Tapi kalaupun tidak ada materai, ketika diverifikasi faktual dia betul mendukung, kan secara legitimasi dan otentisitas kan sangat otentik gitu, verifikasi faktual desa satu. Menurut Titi Anggraini, persyaratan materai pada surat dukungan ini berlawanan dengan semangat pilkada yang lebih mudah dan berbiaya murah diakses baik oleh calon kepala daerah maupun oleh pemilih dalam pilkada. Tim Liputan Metro TV. Ya, setelah dikritik terkait rencana perubahan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 terkait syarat materai pada dokumen dukungan calon perseorangan, KPU akhirnya meralat syarat materai hanya pada dokumen dukungan desa atau kelurahan. Jadi tidak ke pernyataan-pernyataan setiap satu dukungan, satu pendukung yang kemarin dibicarakan. Memang di dalam draft kami bunyinya demikian. Tetapi setelah kami periksa kembali, kami mendengar masukan, tadi malam kami sudah bahas, hari ini kami bahas, kami hanya akan mengatur pemasangan materai itu pada dokumen dukungan per desa atau kelurahan. Jadi untuk DKI, ya tentu hanya sebanyak desa atau kelurahannya saja yang 250 sekian itu. Ya, meski sudah diralat, saya tetap akan tanyakan langsung terkait apa sebenarnya alasan KPU mengajukan syarat baru bagi calon perseorangan yang ingin maju dalam pilkada serentak nanti dan juga seberapa efektifkah kira-kira sebuah materai digunakan sebagai alat keabsahan. Saya ingin tanyakan ke dua orang narasumber yang sudah menemani saya di studio malam hari ini. Ada inisiator teman Ahok, Singgi Hudyasono. Selamat malam. Selamat malam Mas Wahyu. Mas Singgi, terima kasih sudah hadir, dan juga ada Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini. Mbak Titi, terima kasih. Dan juga ada Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai bergabung langsung dari luar studio. Pak Hadar, selamat malam. Oke, Pak Hadar. Dengar, hilang. Ya, Pak Hadar, sudah bisa dengar suara saya, Pak Hadar? Iya, sekarang sudah dengar, silakan. Ya, Pak Hadar, jadi apa alasannya terkait draft rancangan perubahan PKPU baru ini terkait materai yang digunakan sebagai alat keabsahan, walaupun sudah ada ralat nih tadi sore, Pak Hadar? Ya, saya kira yang kami upayakan adalah untuk memastikan atau memperjelas peraturan yang ada selama ini. Penggunaan materai itu sebetulnya sudah diterapkan di pilkada sebelumnya. Kemudian di lapangan terjadi kebingungan apakah di di pendukung-pendukung secara perseorangan atau secara kolektif. Yeah. Nah, kemudian kami mencoba mengaturnya. Jadi tujuan penggunaan materai sebetulnya ingin memastikan bahwa pihak-pihak atau mereka yang memberikan dukungan itu sungguh-sungguh memang mereka mendukung. Iya, silakan Pak Hadar. Tetapi kemudian setelah kami diplik dan kemudian kami juga membahasnya kembali secara cukup intensif tadi malam dan tadi siang, kami kemudian mengambil keputusan bahwa pemastian untuk dukungan itu betul-betul ada dan itu berangkat atau diperoleh dari pasangan calon ini, itu hanya diperlukan pada tingkat
desa atau kelurahan dari setiap daerah yang pilkada. Ya, itu sudah Jadi disepakati nanti Pak Hadar ya berkas-berkas oleh komisioner yang lain ya. Sudah. Sudah disepakati. Tapi pertanyaannya kami putuskan draftnya di sudah rapat pleno diubah tadi. juga atau belum? Ya. Karena nanti kan harus dibawa juga ke DPR. Tapi dijawab nanti usai jeda Headline News Ya. pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali sesaat lagi. Pak Hadar tahan sebentar, tetap di Prime Time News. Ya, kita kembali lanjutkan Prime Time News. Saya ingin kembali ke Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai. Pak Hadar, kembali ke Anda Pak Hadar. Pertanyaan tadi saya selanjutnya adalah karena Baik, draft silakan. ini nanti harus dikonsultasikan kepada pemerintah juga, kemudian di DPR. Pertanyaannya draftnya juga nanti kapan akan segera dirubah? Mengingat ini kan usulan muncul dari teman-teman dari KPU sendiri, Pak Hadar. Ya, jadi tentu itu segera saja bisa kita rubah. Yang penting pada saat kami menetapkan isinya ya seperti yang kita bicarakan barusan. Kami sudah mengirim draft sementara kami kepada Komisi 2 dan kami sedang menunggu jawaban Komisi 2 untuk waktu konsultasi kami dengan mereka. Jadi kalau sementara dengan yang rencana terbaru draft yang nanti akan direvisi kembali itu yaitu secara kolektif begitu ya, dikumpulkan ke perwilayah masing-masing, desa atau mungkin kelurahan begitu Pak? Ya, Jadi dengan materi 6.000 cukup betul. dari satu formulir? Akan seperti itu. Kemudian teknisnya bisa dijelaskan Betul. detailnya? Jadi begini, kami kan prinsipnya tidak ingin menyusahkan. Ya. Karena sebetulnya peraturan sedang dirubah, pendaftaran baru nanti akan dilaksanakan. Tetapi para bakal calon perseorangan itu sebetulnya butuh waktu panjang untuk menyiapkan pengumpulan dukungan ini. Ya. Jadi silakan mereka menggunakan form mereka atau mereka bisa melihat peraturan kita selama ini seperti apa, menggunakan form tersebut. Jadi begitu mereka serahkan nanti, mereka cukup menyesuaikan saja mengisi daftar. Jadi kalau ada pernyataan persorangan-persorangan yang sudah dibuat, itu cukup disalin data-datanya saja, tetapi tidak perlu mereka mengulang tanda tangannya. Ya. Cukup menggunakan form yang sudah dibuat sebelumnya. Ya Pak Hadar. Nah pada bundle itulah, ya, Ya silakan. dukungan tersebut baik orang per orang maupun ada yang secara kolektif. Nah nanti di bagian belakangnya ada memuat daftarnya saja. Nah bundle tersebut itulah yang perlu dibuat pernyataan oleh bakal pasangan calon Ya. bahwa inilah sungguh dukungan yang saya punyai dari desa ini atau kelurahan ini dan itulah yang perlu dipasang materai. Itu materai yang ditandatangani oleh bakal pasangan itu. Betul, pada bakal pasangan calon yang bersangkutan. Jadi sekali lagi materinya tidak perlu banyak-banyak lagi seperti hitung-hitungan, karena kalau dari Jakarta misalnya konteksnya 7,5% dari DPT itu ada 523.000 sekian jiwa, artinya perlu biaya lagi 3 miliar sekian, 3,1 miliar. Ini hanya 250 kelurahan paling tidak begitu ya Pak Hadar ya. Saya ingin ke Mas Singgi dulu, teman Ahok. Betul demikian. Melihat apa yang berkembang sampai saat ini, kita ingat bulan lalu baru saja ada ramai-ramai verifikasi ulang dan lain sebagainya. Sekarang ada lagi nih. Teman Ahok bagaimana sikapnya? Yang pertama kami baru dapat kabar ini kemarin sore. Baru kemarin sore ya? Baru kemarin sore. Ada uji publik menyatakan bahwa akan dimasukkan di pasal 14 ayat 8 untuk perseorangan harus pakai materai masing-masing. Tadinya kan awalnya pertama kita bahas di prime time juga dulunya hanya form rekaman saja. Terus tiba-tiba sekarang muncul lagi bahwa harus pakai materai. Ini kita dari awal bulan Juni bergerak sebenarnya berlandaskan pada. Tapi materai ini kan sudah dari awal juga di form rekap yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon. Iya betul. Jadi kan itu sudah. Jadi totalnya kan sekitar 250-an saja kelurahan. Tapi ini kan digulirkan bahwa semua pendukung yang sudah mengisi form harus mengisi form dukungan lagi. Artinya ini tidak efisien sekali, itu kan yang jadi masalah sekarang buat kita. Kami dari awal berpedoman di PKPU nomor 9, kami sudah mengikuti semua peraturannya dengan cukup jelas sekali. Kami oke dengan peraturan PKPU. Tapi kalau tiba-tiba ada
isu seperti akan memasukkan wacana Ya, ada usulan perubahan PKPU lagi. Perubahan lagi. Kedua. Ini sangat tidak fair sekali buat kami dan ini membingungkan sekali peraturannya seperti itu. Tidak fair hanya untuk teman-teman yang di Jakarta, tetapi juga ada daerah-daerah lain, Mbak Titi, yang juga banyak ini udah banyak yang ingin mencalonkan atau maju dari jalur perseorangan. Betul. Iya, kalau kita lihat kan kita harus letakkan konteksnya. Ini bukan cuma soal Jakarta. Jadi ini bukan soal cuma teman Ahok diskusi kita, tapi soal bagaimana mewujudkan pilkada yang betul-betul mudah, murah dan dengan mekanisme yang sederhana tanpa kemudian mengecilkan makna ya gitu. Nah, Jakarta hanya satu contoh saja karena soal rujukan angka misalnya 532.213 karena banyak disebut media kita bisa ambil rujukan ke sana. Tapi daerah-daerah lain juga bergeliat dengan calon perseorangan. Misalnya ada gerakan di kota Yogyakarta, Join Jogja Independen begitu ya. Lalu juga di 101 daerah lain selain Jakarta, 101 tambah Jakarta, itu ada 7 provinsi dan sisanya kabupaten kota. Nah, kita apresiasi kepada KPU. Pentingnya uji publik ini dan ini juga harus diadopsi oleh kebijakan-kebijakan KPU berikutnya ya ketika mengambil keputusan yang melibatkan dan berdampak pada banyak orang. Keterbukaan uji publik menjadi penting sehingga bisa kemudian menimbang kembali ketika membuat aturan. Nah, kita apresiasi, salut kepada KPU dan harapan ini dikawal betul-betul agar sampai akhirnya keputusannya tetap sama begitu ya. Sebab bagaimana evaluasi kita, syarat dukungan itu untuk calon perseorangan tidak ada masalah di dalam Pilkada Serentak 2015. Jadi kalaupun mau ada evaluasi, evaluasinya lebih filosofis dan itu levelnya undang-undang, yaitu apa? Turunkan dong syaratnya. Syaratnya terlalu tinggi sehingga kita bisa punya lebih banyak calon. Jadi lebih kepada yang lebih substansial. Nah, soal teknis misalnya materai dan lain sebagainya. Materai ini sebenarnya Mbak Titi seberapa efektif sih sebenarnya materai ini digunakan sebagai alat keabsahan? Sebagai alat kan nanti toh juga ada proses verifikasi faktual misalnya. Ya, tidak berdampak terhadap keabsahan karena mengapa? Misal ketika orang memberikan dukungan, walaupun ada materai, ketika diverifikasi faktual, lalu dia menyatakan, membantah, tidak mendukung, tidak ada gunanya materai itu, tidak valid. Jadi, ketika materai itu kan digunakan untuk pajak dan otentifikasi sebuah perbuatan hukum ya. Proses hukum misalnya ke pengadilan dan lain sebagainya, kita perlu di materai, di leges itu. Nah, soal misalnya calon perseorangan ini kemarin tidak ada problem relatif terkait dengan syarat dukungan. Calon perseorangan ini kan harus melalui 2 tahap. Satu, verifikasi administrasi, jadi dicek dulu dia memenuhi syarat dukungan atau tidak. Yang kedua adalah verifikasi faktual. Kalau administrasi memenuhi syarat, faktual tidak menyatakan mendukung, ya tidak bisa juga jadi calon. Itu otentifikasi yang paling jelas itu adalah melalui verifikasi faktual. Jadi bukan dengan materi ini saja? Bukan dengan materai dan mestinya apa yang sudah diambil langkah oleh KPU ini, terutama saya ingin menyoroti Aceh ya, juga tidak juga diikuti oleh Aceh karena di Aceh saat ini berkembang gagasan untuk membuat syarat yang sama. Syarat dukungan dibuat individual per orang, harus ada tanda tangan, cap jempol, ada materai, dan mengetahui keci. Keci itu seperti kepala kampung begitu ya. Dan diumumkan di menasah atau di kantor keci. Nah, KPU sudah bagus. KPU sangat demokratis, mendengarkan suara publik, berusaha membuat pilkada yang murah dan sederhana. Dan Aceh mestinya juga belajar kepada KPU, apalagi Aceh adalah pemelopor calon perseorangan di Indonesia, calon independen di Indonesia. Tetapi pertanyaannya ini sudah ada bagus sikap yang responsif dari teman-teman KPU, tapi pertanyaan ini jangan sampai nanti dipolitisir. Karena bergulir secara politik tentu karena ini nanti akan dibahas bersama pemerintah dan juga DPR. Bagaimana nanti kira-kira ke depannya? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Ya, kita kembali lanjutkan. Saya ingin kembali ke Pak Hadar. Pak Hadar, ini bagaimana kemudian nanti menjaga semangatnya? Tadi sudah ditegaskan oleh Mbak Titi Anggreni yang terus mengawal apa isu-isu yang berkembang di KPU. Tetapi kan pertanyaannya nanti juga harus dibahas ini bersama pemerintah dan juga DPR. Bagaimana ini tetap menjaga semangat ini? Semangat pemilu yang sederhana dan juga efisien dengan peraturan-peraturan yang diatur melalui PKPU ini. Ya, itu juga menjadi pegangan kami.
Dan tentu kami akan memastikan peraturan itu akan seperti yang barusan kami sudah sampaikan dan juga menjadi kesepakatan kami di pleno. Dan saya kira semua ini tanpa merefer atau berkaitan dengan pilkada di daerah tertentu, tetapi ini penerapan secara nasional tentu kami memikirkannya. Bahwa kami akan berkonsultasi tentu itu suatu kewajiban dan tidak ada masalah buat kami. Kita lihat saja nanti perjalanannya dan biasanya apa yang sudah kami yakini itu yang tepat kami laksanakan, itulah yang akan menjadi keputusan. Ya, Pak Hadar, agar nanti di kemudian hari tidak ada lagi rencana-rencana perubahan kedua terhadap PKPU tahun 2015 ini, ada tidak hal-hal mungkin yang bisa disampaikan ke kami? Di sini ada Mbak Titi Anggraini dari Perludem, teman-teman aktivis pemantau pemilu dan juga teman Ahok misalnya sebagai perwakilan dari pasangan calon yang akan maju dari jalur perseorangan. Pak Hadar. Ya, saya kira tentu untuk para calon peserta ini ya bekerjalah sesuai dengan aturan karena kami nanti akan memeriksanya dengan ketat baik secara administrasi maupun secara faktual. Karena di banyak pilkada yang sudah berlangsung tidak sedikit sebetulnya dukungan-dukungan yang diberikan itu dukungan yang tidak sebenarnya. Jadi kami betul-betul akan mengecek satu persatu. Jadi secara dokumen kelihatan ada KTP-nya, ada tanda tangannya, ada materainya, begitu. Tapi ternyata setelah kami tanyakan, orang itu tidak tahu sama sekali mengenai ini. Dan itu banyak terjadi. Nah, oleh karena itu kami berharap semua pihak, termasuk para calon peserta, betul-betul menyiapkan dokumen ini dengan baik dan ini akan memperlancar untuk kita semua. Ya. Teman Ahok, Mas Singgi, harus menyiapkan ini nanti proses verifikasi faktual bagaimana nanti memilah-milih dari berapa sekarang terakhir 630.000 sudah lewat dari 523.000 jiwa syarat yang diatur oleh undang-undang. Bagaimana menyiapkannya supaya nanti tidak tergerus banyak nih? Kalau dibilang kami bersungguh-sungguh, tadi kan Pak Hadar bilang bahwa materai digunakan untuk orang yang bersungguh-sungguh seperti itu. Tapi kalau kami bilang bahwa semua sekarang datang ke booth kami, ke posko-posko kami, artinya mereka bersungguh-sungguh sekali gitu kan. Nah, kami sudah siapkan dengan matang sekali dari bulan Juni dan sekarang ada formulir baru. Kami mengulang kembali administrasinya. Kami yakin sekali dan optimis sekali bahwa 90% atau bahkan 100% data yang masuk ke kami itu real. Real dan tidak akan tergerus dengan mungkin tidak ada nomor handphonenya seperti itu. Jadi kami yakin sekali bahwa KPU profesional dalam hal ini. Sudah mulai pelan-pelan ikut verifikasi tidak? Sudah, kami sudah melakukan verifikasi internal. Yang pertama ketika formulir masuk ke sekretariat kami call by phone dulu masing-masing secara random sampling. Kemudian kami melakukan scanning data berbentuk image. Kami juga trace-nya sangat baik sekali datanya. Jadi mudah-mudahan data yang kami setorkan nanti ke KPUD dapat diterima dengan cukup baik sekali dan real intinya seperti itu.